No more parties! దానికోసం మన ప్రేమ చచ్చిపోయినా పర్లేదు. మేము చేసే పనులు ఒక్కటి కూడా ఆపం. Assalamualaikum keluarga cerita puisi. Semoga kalian bahagia di bulan Juni, diberikan banyak rezeki dan tetap sehat menjalani hidup ini. Film yang akan kita ceritakan berjudul Janeta Garage tahun 2016. Banyak aktor ternama India Selatan ikut bermain. Bagus sekali filmnya. Satyam adalah mekanik kampung yang merintis usaha bengkel di kota Hyderabad. Dia memiliki istri bernama Padma dan satu orang anak Raghav yang masih kecil. Berkat dukungan adiknya, Siva yang bekerja di kota itu, bengkel Satyam cepat berkembang. Bengkel itu sekaligus tempat tinggal mereka diberi nama Janeta Garage yang artinya bengkel rakyat. Cerita hebat ini berawal dari salah seorang pelanggan bengkel, Karim, yang anak gadisnya diperkosa oleh 4 orang pria lalu dibunuh. Tubuhnya kemudian dibuang ke jalan raya seolah-olah meninggal kecelakaan. Kasus tersebut dibawa ke kepolisian. Chandra Sekar yang merupakan teman Siva mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bukti yang bisa digunakan. Para pelaku juga orang-orang berpengaruh. Hukum dan polisi ternyata tidak bisa diharapkan untuk mendapat keadilan. Satyam yang kecewa mengambil inisiatif untuk menangkap para pelaku lalu dibunuh. Kemudian dibuat seolah-olah kecelakaan. Chandra Sekar menyadari jika Satyam dan para pekerja bengkel Janeta di balik peristiwa itu. Dia meminta agar hal serupa tidak dilakukan lagi. Membunuh atau main hakim sendiri tetap salah apapun alasannya. Desas-desus bengkel Janeta yang berada di balik pembunuhan para pemerkosa itu menyebar. Berita masyarakat mulai datang meminta bantuan ketika menghadapi masalah dan ketidakadilan. Satyam selalu bisa menyelesaikan masalah. Mereka berhadapan dengan preman, politisi, pengusaha, dan lain sebagainya. Media juga mulai memberitakan keberadaan bengkel yang membantu masalah rakyat. Siva diminta oleh kakak iparnya, Suresh, untuk ikut ke Mumbai agar bisa hidup dengan damai. Tapi, Siva tidak ingin meninggalkan kakaknya meski aktivitas Satyam bisa membawa bahaya. Jika tidak suka, bawa saja adik Anda ke Mumbai, ucap Siva kepada Suresh. Seorang pengusaha Mukesh Rana datang ke bengkel Janeta. Dia adalah kakak Sadep Rana, salah satu orang yang telah dibunuh Satyam. Mukesh mengaku tidak marah karena saudaranya dibunuh. Tapi dia minta agar Janeta Garage tidak masuk ikut campur dalam urusan bisnisnya. Namun, Satyam tidak peduli itu. Kekhawatiran Suresh akhirnya terjadi ketika Siva bersama istri dan anaknya akan pergi ke kuil, diserang oleh sekelompok penjahat. Siva dan istrinya mati, hanya anaknya saja yang masih selamat, Anand. Satyam sangat sedih. Dia menyadari jika adiknya terbunuh karena aktivitas bengkel Janeta yang selalu membantu orang. Tapi Satyam tidak jerah. Anak Siva yang masih hidup, Anand, diserahkan kepada Suresh sehingga kehidupannya aman dan jauh dari kekerasan. Untuk menghukum diri sendiri, saya serahkan anak ini kepada Anda. Dia akan bersama Anda selamanya. Karena kami tidak akan berhenti, dan tolong jangan ceritakan tentang keluarga ayahnya, ujar Satyam. Waktu terus berlalu. Satyam tetap menjalani hidupnya bersama bengkel Janeta. Sedangkan Anand tinggal di Mumbai bersama Pak D-nya dengan bahagia. Kini Anand sudah dewasa. Dia jauh dari kekerasan seperti keluarga ayahnya. Anand adalah aktivis mahasiswa yang fokus mengawal isu-isu lingkungan. Pak D-nya Suresh memiliki anak perempuan bernama Puji. Cantik sekali. Anand dan Puji akrab sejak kecil. Meski tidak pernah jadian, tapi mereka seperti orang pacaran. Suresh sendiri sangat khawatir dengan karakter dan pola pikir Anand. Kecintaannya pada alam sering membuat watak keras Anand bangkit.
Padahal selama ini dia selalu dijauhkan dari kekerasan agar tidak seperti keluarganya di bengkel Janata. जनता का रजवाड़ा लगा। Di Hyderabad, Satyam harus berurusan dengan Mukesh Rana lagi. Pengusaha itu memiliki sebuah proyek senilai 5.000 crore yang mengharuskan 2 kampung direlokasi. Satyam menentang proyek itu karena rumah baru untuk warga belum dibangun. Pemerintah tidak berani melawan Satyam karena didukung rakyat. Akhirnya, proyek Mukesh Rana dibatalkan. Sementara kehidupan Anand selalu disibukkan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dia marah-marah ketika melihat seorang gadis bersama teman-temannya main petasan. Gadis itu bernama Anu yang kegeeran menganggap Anand menyukainya sehingga menggoda. Padahal dia diperingatkan agar tidak mencemari udara. Belum lagi di waktu yang lain, Anu menggunakan kantong plastik jenis yang dilarang karena merusak lingkungan. Namun dari situlah mereka lebih saling mengenal dan berteman. Untuk lebih mengetahui kerusakan lingkungan, Anand ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Hyderabad. हैदराबाद Tapi tidak diizinkan karena alasan kakeknya dalam kondisi kurang sehat. Suresh khawatir jika Anand bertemu keluarganya. Satyam sendiri sibuk di bengkel dan menolong sesama. Mukesh Rana yang kecewa karena proyeknya dibatalkan menyewa orang untuk membunuh Satyam. Untungnya, nyawa masih bisa terselamatkan. Banyak orang merasa sedih karena Satyam masuk rumah sakit. Polisi Chandra Sekar mengingatkan pihak keluarga agar tidak terlalu membebani Satyam. Usianya juga sudah tidak muda lagi. Masalah juga mulai dihadapi Anand di Mumbai. Dia harus berurusan dengan MLA setempat karena menuntut dibangun taman sebagai ruang terbuka hijau dalam sebuah proyek. MLA itu adalah Deshpande. Dia mengirim adik bungsunya untuk membunuh Anand. Tapi di luar dugaan, pemuda itu menyimpan kekuatan besar seperti kemarahan alam. Para preman dipukul, ditendang dengan sangat keras. Adik MLA hingga ketakutan melihat kekuatan Anand. Pria berwajah jahat itu dibuat memohon ampun. Luar biasa. Tindakan Anand membuat dosen di kampus menghubungi Suresh. Jangan sampai MLA balas dendam. Suresh diminta segera menjauhkan Anand dari Mumbai untuk sementara waktu agar selamat. Tanpa pikir panjang, Suresh langsung meminta Anand untuk pergi ke Hyderabad, melanjutkan rencana penelitian. Padahal sebelumnya Anand sangat dilarang pergi. Setelah Satyam keluar dari rumah sakit, tidak pernah lagi dia menerima orang datang meminta bantuan. Setiap ada yang datang, anak buah Satyam yang bekerja di bengkel menyuruhnya pergi, karena bengkel Janata hanya tempat memperbaiki kendaraan saja. Satyam menyadari jika keluarga dan anak buahnya melarang masyarakat yang ingin meminta bantuan. Hal itu membuat dirinya sedih, karena hidupnya memang ingin didedikasikan untuk membantu sesama. Faktor umur juga membuatnya ingin mengurangi aktivitas. Anaknya Raghav diminta untuk ambil alih tanggung jawab bengkel Janata, namun ditolak mentah-mentah. Raghav memang tidak seperti ayahnya. Bagi Satyam, menolong orang sangat penting dan membahagiakan. Tapi Raghav menilai apa yang dilakukan ayahnya sia-sia. Tiba-tiba, Raghav membawa calon istri dan calon mertuanya, Mukesh. Iya, Mukesh Rana yang ingin melenyapkan Satyam. Kini akan menjadi besan. Keluarga Raghav sebenarnya tidak setuju, tapi anak itu memaksa. Padahal Mukesh memiliki niat jahat hanya untuk memanfaatkan pengaruh bengkel Janata saja. Anand sudah berada di kampus Hyderabad. Dia mengetahui banyak proyek yang merusak lingkungan. Mahasiswa di Hyderabad tak bisa berbuat apa-apa. Dari situlah Anand pertama kali mendengar nama bengkel Janata. Dulu, setiap masalah selalu saja bengkel Janata terlibat membantu. Tapi belakangan sudah tidak lagi. Anand pergi ke salah satu lokasi penambangan. Rupanya di sana ada Raghav selaku pimpinan proyek. Aktivitas penambangan diminta untuk dihentikan karena alam sudah sangat rusak. Tapi Raghav yang sombong dan angkuh justru memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Anand. Keberanian Anand karena diimbangi kekuatan fisiknya. Dia menghentikan secara paksa penambangan tersebut. Semua pekerja dihajar. Raghav yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Sementara para pekerja ketakutan dan kabur setelah menerima sakitnya pukulan Anan. Luar biasa. Peristiwa tersebut sampai ke telinga Satyam. Dia memanggil Anan. Untuk pertama kalinya, Anan menginjakan kaki lagi di tempat keluarga ayahnya. Hari bersejarah itu belum disadari siapapun. Satya memanggil Anan bukan karena keberatan, tapi penasaran alasan dibalik itu. Anak Anda salah, karena itulah saya memukulnya. Saya mendengar cerita yang baik tentang Anda, tapi saya tidak melihat pada anak Anda. Ucap Anan yang membuat semua anak buah Satya melongo. Keesokannya, Satyam langsung menemui Anan. Dia yang selama ini selalu membantu orang, kini justru datang meminta bantuan. Saya sudah tua, orang-orang tidak lagi berbagi masalah dengan bengkel Janata. Itu membuat saya sedih. Ketika melihat Anda, saya seperti melihat diri saya saat masih muda. Saya berharap Anda bisa menjadi bagian dari bengkel Janata. Orang seperti Anda yang pantas memegang bengkel Janata, ujar Satyam. Janata Garage Tulbundi. Setelah berpikir mendalam, Anan pergi ke bengkel Janata dan siap melanjutkan perjuangan. Untuk memulai, diawali dari orang yang pertama kali ditolak dulu. Dialah Vikas, salah satu pegawai pemerintahan. Vikas tidak mau menyetujui izin pembangunan rumah sakit karena tidak sesuai ketentuan. Tapi dampaknya, istri Vikas diancam. Itulah yang membuatnya ingin meminta bantuan ke bengkel Janata. Vikas masuk kantor diikuti Anan yang memimpin anak-anak bengkel Janata. Rumah sakit yang akan dibangun milik pengusaha Mukesh Rana lagi, Besan Satyam. Vikas menolak dengan lantang permohonan izin itu di hadapan seorang preman. Anan kemudian tampil gagah berani. Para preman yang mencoba menyerang dibuat tak berdaya. Anan menunjukkan kinerja perdananya dengan sangat baik. Anak buahnya bahkan tidak perlu membantu, mereka hanya melihat dengan penuh kebanggaan. Satya memang tidak salah memilih penggantinya, luar biasa. Anan juga menegaskan jika bengkel Janata kembali seperti dulu, berdiri mendukung orang-orang tertindas. Janata Garage! Hari-harinya kini diisi dengan menyelesaikan masalah. Polisi korup, preman bangsat, pengusaha, politisi, dan penjahat lainnya ditangani dengan sangat hebat. Anan persis seperti Pak D-nya, Satyam. Nama bengkel Janata menjadi lebih populer. Chandar Sekar yang kini telah menjadi komisaris polisi Hyderabad memanggil Anan. Dia mempertanyakan hubungannya dengan bengkel Janata. Anan juga diperingatkan untuk tidak melanjutkan aktivitasnya, karena itu tugas polisi. Namun faktanya, polisi sering tidak mampu memberikan rasa keadilan. Chandra Sekar melihat sosok Anan lebih berbahaya dibandingkan Satyam. Dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Anan. Selanjutnya, Chandra Sekar menemui Satyam dengan membawa keluarga Anan dari Mumbai. Satyam langsung menanyakan kabar keponakannya kepada Suresh. Padahal keponakannya adalah orang yang kini memimpin bengkel Janata. Semua orang menjadi terhenyak. Satyam sama sekali tidak menduga jika Anan adalah keponakannya. Saya sudah berjanji dia tidak akan menyentuh bayang-bayang bengkel Janata. Jadi saya tidak pernah mencoba bertemu dan berbicara dengannya selama ini. Kami tidak tahu tentang dia jika tidak diberitahu hari ini, terang Satyam. Anan sendiri terkaget-kaget mengetahui semuanya. Kini dia juga mengenali wajah orang tuanya yang terpampang di dinding rumah. Tapi Suresh memaksa Anan untuk kembali ke Mumbai. Hidup bersama bengkel Janata sangat berbahaya, apalagi Anan akan menikah dengan Puji. Suresh tidak ingin anaknya dibunuh orang seperti yang dialami adiknya dulu. Suresh memberikan pilihan, memilih hidup bersama Puji atau bengkel Janata. Please. Pilihan yang sangat sulit bagi Anan. Dia sangat mencintai Puji, tetapi tidak mungkin meninggalkan bengkel Janata.
Anand juga tidak ingin menyakiti hati Suresh yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Puji, tumpahkan saya untuk kebahagiaan Pak De. Saya bersedia kehilangan cinta kita untuk kebahagiaannya, ucap Anand menangis. You'll get the best. Hati Puji hancur mendengar perkataan Anand, padahal Anand adalah lelaki terbaik untuknya. Sejak perpisahan itu, hanya ada duka lara yang dirasakan Anand maupun Puji. Dengan segera Puji dicarikan calon suami pengganti Anand, sedangkan Anand justru membuat Raghava meninggalkan rumah. Hal itu disebabkan Anand memperingatkan Raghava dan istrinya untuk tidak mabuk saat pulang ke rumah. Raghava kemudian tinggal bersama mertuanya, Mukesh Rana. Keduanya ingin menutup bengkel Janata. Masih ingat dengan gadis bernama Anu? Dia datang ke bengkel Janata untuk meminta bantuan. Anu sedang menghadapi masalah, tapi bukan ketidakadilan. Ini tentang dirinya yang dilamar oleh seorang polisi. Anu membawa Anand dan diperkenalkan sebagai pacarnya untuk menolak lamaran itu. Lucunya, Anu adalah anak komisaris Chandrasekhar. Tentu saja Anand menjadi kikuk. Saat Anand di rumah, dia didatangi Mukesh Rana. Anand diminta untuk tidak mengganggu bisnisnya. Tapi Anand memang lebih berbahaya. Dia justru mengancam balik Mukesh. Untuk menutup bengkel Janata, Mukesh meminta bantuan pemerintah dan para politisi. Namun tidak ada yang berani. Seorang politisi berjanji akan memusnahkan bengkel Janata jika menjadi kepala menteri nanti. Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus diganti. Untuk merusak citra pemerintah, Raghava memberikan ide gila. Harus ada ledakan bom di beberapa tempat sehingga pemerintah tidak stabil. Bom yang sudah direncanakan meledak di kota Hyderabad. Banyak orang menjadi korban, salah satunya wanita yang dicintai Bose, anak buah Satyam. Tak lama, mayat Bose juga dibawa polisi ke bengkel Janata karena bunuh diri. Serangan bom yang menewaskan banyak orang menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Komisaris Chandrasekhar menduga itu bukan serangan teroris karena polanya berbeda. Jenis bom yang digunakan juga aneh seperti buatan lokal. Chandrasekhar menilai ada konspirasi besar dalam serangan itu, tapi atasannya tidak mau mendengarkan. Chandrasekhar dibuat tak berdaya, dia bahkan ditekan agar menghentikan penyelidikan. Akhirnya, untuk pertama kali, Chandrasekhar datang ke bengkel Janata untuk meminta bantuan. Serangan bom harus dihentikan karena dia menduga akan kembali terjadi. Bengkel Janata dengan senang hati membantu. Mereka kemudian bekerja sama untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Anand bergerak cepat, menyerang dan membunuh kelompok yang diduga pelaku pengeboman. Anand mampu mengidentifikasi mereka setelah melihat rekaman CCTV. Ada orang yang pernah dipukul saat menghentikan aktivitas tambang, sehingga jelas para pelaku yang berasal dari Uttar Pradesh adalah suruhan Raghava. Hal yang mengejutkan, Anand menemukan fakta jika Bose tidak bunuh diri, tapi mati dibunuh oleh Raghava. Penyebabnya, Bose mengetahui dalam pengeboman adalah Raghava. Fakta itu diceritakan kepada keluarganya di rumah. Saya akan bunuh Raghava. Tadi saya ingin langsung mencarinya, tapi saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu sebelum bertindak, kata Anand dingin. Istri Satyam, Padma, menangis mendengar ucapan Anand. Bagaimanapun, Raghava adalah anaknya. Padma memohon kepada suaminya agar Raghava tidak dibunuh. Raghava memang biadab. Dia tega membunuh Bose yang ikut merawatnya sejak masih kecil. Satyam sangat kecewa dan murka. Padma juga memohon kepada Anand. Padma tidak ingin kehilangan anak satu-satunya itu. Kita tidak perlu mengajari Anand tentang makna kehilangan. Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia juga kehilangan orang yang membesarkannya. Dia bahkan sudah kehilangan gadis yang dicintainya. Salah kalau berbicara arti kehilangan, Padma, ucap Satyam kepada istrinya. Keputusan sudah dibuat. Raghava akan tetap dibunuh.
Anan bersama anak buahnya mendatangi tempat persembunyian Raghav dan Mukesh. Banyak preman yang disewa untuk berjaga, dilumpuhkan semua. Anan sangat hebat dalam bertarung. Anan kemudian membunuh Rakesh. Raghav yang tak berdaya memohon ampun. "Tolong Anan, saya adikmu, tolong lepaskan saya," ujarnya. Satyam baru tiba. Raghav sedikit bisa bernafas lega karena ayahnya datang. Dia memohon kepada ayahnya untuk dilepaskan. "Saya satu-satunya anak ayah, tolong maafkan saya ayah," ucap Raghav yang terus memohon. Tekad Satyam sudah bulat. Tanpa bicara apapun, Satyam membunuh anaknya sendiri. "Bengkel Janata tidak akan melepas siapapun meski anak saya sendiri," tegasnya. Film selesai, bye-bye.